tentang kedekatanmu dengan baginda Nabi Muhammad. Seperti apa beliau? Apakah beliau keturunan di antara kamu sekalian, orang kecil? Iya. Pengikutnya itu loh orang-orang kecil, orang miskin, rakyat jelata, orang tidak punya. Iya. Ya, 1-8 tidak kurang. Hercules memastikan bahwa dia itu adalah orang hebat. Apakah dia itu Muhammad, keturunan raja? Sahabat Rasulullah menjelaskan bukan. Sayyidina Abu Sufyan menjelaskan bukan. Hercules menjelaskan bahwa dia bukan seorang pendendam. Dia bukan orang yang akan mengambil lagi kerajaan nenek moyangnya. Dia adalah pejuang murni. Yo, keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibaca oleh orang kafir, tokoh kafir di zaman itu, diagungkan, diakui. Dia bukan orang yang rakus, dia bukan orang yang serakah, karena dia bukan anak raja. Lagi, apakah dia suka ngomong yang bohong? Apakah dia suka pelin-pelan? Oh tidak, tidak pernah membohongi dia. Ya, jauh sebelumnya sudah punya titel Al-Amin. Orang kafir Mekah sudah ngasih titel baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin, manusia terpercaya. Ini event besar, kejadian besar yang kedua. Orang kafir, Raja Hercules, bagaimana dia bohong kepada Allah Subhanahu, sedangkan dia sama rakyat, teman sesama manusia tidak pernah bohong. Dia orang hebat. Ya, pertanyaan itu sampai 8, sedikit-sedikitnya sampai 8. Dilanjutkan bahwa Hercules atau Hercules saya baca mengatakan, andai kata aku bisa menemui beliau dengan jalan yang aku dapatkan dan aku akan menyanding beliau, akan aku cuci 2 kakinya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu nek bahasa orang Jawa, aku pak sujud nang telapak kaki nih Muhammad. Ini beliau seorang raja di raja yang amat berkuasa. Akan aku basuh kaki 2 Muhammad. Ini beliau lebih merendahkan dirinya, seorang anak di haribaan ibunda kandungnya. Yo, tidak hanya dicium, tidak akan disujudi, bahkan disucikan kaki baginda Nabi Muhammad. Ini orang kafir Hercules. Bagaimana kita, orang yang mengatakan Islam, orang dengan bangga memakai pakaian Islam, dengan biasa masuk masjid dan mengibarkan Islam, tapi kok sampai hati mulutnya mengatakan muji Nabi itu syirik, muji Nabi itu bid'ah.
muji Nabi iku dakholan nar. Ini yang sering selalu saya ungkapkan karena untuk diri saya dan teman-teman supaya pandai mengkritisi diri dan keluarganya untuk memperbaiki diri. Malu. Kita orang Islam malu dengan tetangga sebelah yang mereka punya agama lain, bahkan mereka punya Tuhan lain, mengakui kehebatan baginda Nabi Muhammad, kesucian baginda Nabi Muhammad, kemurnian baginda Nabi Muhammad. Ya, itu sejarah sudah terjadi. Dan penelitian para ahli kufar dunia, intelektual yang sebaris dengan Hercules itu, orang-orang kafir, orang-orang non-Islam yang mereka intelektual murni, tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan bisnis, tidak ada kepentingan yang lain. Dia murni sesuai aturan intelektual. Mereka menyimpulkan bahwa baginda Nabi Muhammad itu pemimpin terbaik sepanjang sejarah dunia. Pemimpin terbaik. Itu bukan otak beliau yang mengatakan. Itu hasil penelitian beliau-beliau. Islam adalah agama yang terhebat sepanjang sejarah. Padahal di muka bumi ini Islam bukan agama terbesar. Bisa dibilang agama kecil pengikutnya. Kalau sekarang ente estimasi penduduk bumi, katakan masih utuh 6 miliar misalnya. Bayangkan yang 4 sampai 5 miliar, ya 4 sampai 5 miliar itu penduduk Nasrani, Kristen, ber-KTP Kristen. 4 sampai 5 miliar di dunia ini ber-KTP Kristen, Protestan, Kristen, Nasrani, Kristen, Ortodok, Kristen. Yang 1 sampai 1,5 miliar, yang 1 miliar taruhlah kita up menjadi 5 miliar, tinggal sisa 1 miliar. Itu dibagi Islam, semua agama dan aliran kepercayaan di muka bumi. Bagaimana akal sehat kita? Yang mayoritas non-Islam mengakui baginda Nabi Muhammad secara objektif. Pertanyaannya, kenapa beliau-beliau kok tidak masuk Islam ya? Orang beragama intelek, maaf, saya mengistilahkan agama, karena kebanyakan mereka lebih menganggap keilmuan itu di atas segala-galanya. Sedangkan agama itu varian. Beliau bukan komunis, beliau aliran intelektualisme, orang-orang cerdik pandai. Nek boleh saya ngomong, agama dia adalah apa namanya? Agama dia adalah karir dia. Agama mereka adalah prestasi mereka. Agama mereka adalah agama dalam kurung yang paling dicintai, paling ditekuni, paling diperhatikan. Dia tidak mengesampingkan agama yang dia anut. Mayoritas dia non-Islam dan tidak sedikit orang yang Islam juga. Tapi ketika sudah masuk di sana, dia di bidang masing-masing itu yang menjadi segala-galanya tanpa meninggalkan agama atau dengan meninggalkan agama.
Kebanyakan mereka kurang paham terhadap agama yang dia anut, tapi dia yakin. Beliau yakin, mereka yakin atas agama yang dia anut, tapi itu bukan satu-satunya. Yang satu-satunya adalah ya profesi beliau. Mereka sebagai pakar ilmu A. Nah, itu yang paling beliau geluti, yang paling beliau korbankan untuk hidupnya untuk itu. Allahumma ja'alna minas sholihin. Saya berdoa untuk diri saya dan kalian semua, jadilah apapun tapi yang soleh. Jadilah apapun tapi yang soleh. Mau jadi intelektual, jadilah intelektual yang soleh. Seperti baginda Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu intelektual ulung. Sampai ada gambarnya beliau sampai sekarang, putra. Imam Ghazali radhiyallahu anhu tidak pakai imamah gambar di buku-buku, gundulan putra. Tapi beliau seorang waliullah besar. Beliau intelektual besar. Setiap hasil penelitiannya diakui di penjuru dunia. Diakui dari masa ke masa. Menjadi hujjatul Islam, khususon min ahlu sunnah wal jamaah, minal habaib, minal ulama, kulluhum ajma'in, khususon min ahlu sunnah wal jamaah. Hujjatul Islamnya adalah Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau bukan tampilannya yang di buku-buku, di kitab-kitab itu, bukan tampilan seorang berimamah atau bergamis atau bersarung, berjubah, bukan. Dia lebih ke tampil actionnya itu sebagai intelektual umum. Tidak pakai kopiah, gundulan, ketok budai gitu. Radhiyallahu anhu. Apa? Di antaranya beliau mengekspresikan diri, iki lho saya ya seperti ini, bukan seperti itu. Saya seperti saya seperti saya. Wis barangi koyo ngene iki lho. Kau mau menilai saya seperti apa ya monggo. Seperti orang-orang intelek lain dalam menilai sesuatu, termasuk menilai baginda Nabi Muhammad. Kenapa beliau kebanyakan? Ya total yang sekian miliar, taruhlah kemudian menjadi inteleknya sekian ratus ribu atau sekian juta, atau diungkap menjadi sekian ribu misalnya. Kenapa mereka masih KTP-nya non-Islam? Karena beliau itu menilai Nabi Muhammad dipandang sebagai keilmuan. Misalnya beliau mengatakan dan menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang terbaik di muka bumi sepanjang sejarah. Kenapa beliau kemudian tidak masuk iman, tidak masuk Islam? Karena beliau melihat secara ilmuwan, dia sudah masuk, bukan masuk ke Islamnya, tapi masuk ke pengetahuan bahwa baginda Nabi Muhammad itu orang hebat, seperti balik ke Hercules, orang hebat. Orang lain geger, ini Hercules ini utek kenang dia. Orangnya Hercules membela, loh beliau itu tidak main-main. Beliau itu ahli nujum. Mau nujum? Bintang. Bintang itu di atas langit, ambok siang bolong, kamu cari tempat yang rotor redup akan ketemu bintang-bintang itu, apalagi malam. Ahli nujum itu bisa dua makna. Nujum yang sesungguh bintang, bintang A, bintang B, gambar E, gambar ini, bintangnya itu begini dan begitu. Nanti hari ini tanggal sekian, tahun sekian akan ada ini itu perhitungan bintang, nujum. Kamu lahir tahun berapa, hari apa, jam berapa, nanti nasibmu begini, begitu dan seterusnya.
Tapi bintang bisa bermakna tokoh dunia, orang-orang hebat di dunia, fenomena dunia, ya, manusia yang muncul di abad ini, manusia yang muncul di abad berikutnya, kemunculannya seperti apa, termasuk tidak lolos dari pengamatannya adalah baginda Nabi Muhammad. Beliau mengatakan apa adanya sesuai ilmu beliau. Ini orang hebat. Yo. Kalau ada tuduhan Muhammad itu jelek, tidak bisa. Salah melihat matanya. Itu Hercules. Kalau Muhammad itu pembohong, pengarang, tidak bisa. Itu salah matanya melihat. Salah dalam penelitiannya. Hercules. Dan para intelek yang lain. Kalau yang muslim gampang dituduh ya wae kuwi nabimu mbok alem-alem gitu kan. Kalau santri mudah di sepelekno ya kowe santri ya wae cinta nabimu. Ndak apa-apa. Allahumma ja'alna minal muhibbina mahbubin. Yang menjadi bertolak belakang dengan akal, kamu itu orang Islam, kamu itu santri, tapi kok benci sama Kanjeng Nabi. Ini yang betul-betul kita sayangkan. Lah namanya cinta, kamu ngalem-ngalem ke pacarmu setengah mati kok. Kamu mengidolakan apa itu? SpongeBob apa? Kamu mengidolakan Bistayo. Kamu mengidolakan burung. Ora ono eleke kok. Ini burungku kijan. Semalam tak intik itu BAB ping 7. Berarti engko esuk aku entuk duit 7 juta. Kuwi saking senenge mbek manuke. Lho itu kok kotoran manuk kok ndak buang toh Kang? Wow, itu keramat. Semakin numpuk teleke itu rezekiku semakin naik. Sampai gendeng itu. Padahal burungnya bingung ini tuanku piye toh? Kotoranku sampai numpuk gini kok ndak dibersih. Tapi tuannya beda manano itu semakin tinggi. Rezekiku semakin banyak. Shallu ala nabi. Tidak boleh orang sampai menilai miring terhadap perkututnya itu. Wah, iki perkutut membawa barokah. Namanya perkutut Sri Rezeki. Lah kok iso ndak? Lho ki ndelok teleke numpuk ngono. Lah wong telekmu ya numpuk kok telek manuk ra entuk. Numpuk. Wis dimaknani sing ora-ora. Ya ndak pernah bilang syirik, enggak. Wah ini barangnya ketok kok syirik itu bukan Tuhan, itu burung. Syirik piye? Aku jam sholat, jam kajian biasa. Tapi giliran muji Nabi Muhammad, wah berlomba-lomba menyerang syirik, bid'ah, dakholanar. Allahumma hdina siratal mustaqim. Iman dong. Burung kita puji, apalagi anak. Anakku ini Quran apa? Lomba di sana menang, di sini menang. Wah, yo anakmu hebat, mesti makne hebat. Oh iya, istriku ini tidak sembarang perempuan. Wong dia nek minum itu kopinya jalan ketok nunggon kene kuwi. Wah, edan. Saking senenge karo bojo karo anak. Giliran nyebut bapaknya Nabi Muhammad, nyebut ibunya Nabi Muhammad, tega mengatakan kafir bapaknya Nabi Muhammad. Astagfirullah. Tega mengatakan orang tua Nabi Muhammad kafir, tega mengatakan. Yang selalu membopong Nabi Muhammad, selalu menyayang Nabi Muhammad, selalu dekat kepada Nabi Muhammad, pengorbanannya sampai keluarganya, sampai nyawanya, Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu. Tega dikatakan kafir. Ini yang perlu kita dandani diri kita sendiri. Allahumma hdina siratal mustaqim.
Bagaimana? Tega mengatakan cinta pemerintah itu bid'ah, manut pemerintah itu syirik, cinta Pancasila itu syirik. Luwung Pancasila itu yang buat adalah para pahlawan kita, min aulia wal waliyullah, para perjuang dan pendiri bangsa Indo. Kok diunekno syirik, diunekno bid'ah. Kalau kalian orang Bedui pantas, Bedui itu buta huruf, buta lingkungan, manusia-manusia rimba, ndak ngerti peradaban. Lewong titel kalian sak kampung ndak cukup kok. Tega seperti itu. Ini ngaji Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Untuk diri kita jangan sampai seperti itu. Ikuti ulama yang mengikuti Nabi Muhammad. Sidik-sidik COVID yo. Sholat tarawih itu zaman Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak ada. Di masjid rame-rame tidak ada. Kalian kenapa sekarang rame-rame? Mengikut siapa? Jangan begitu ya, yang sopan. Coba Islam itu lentur, Islam itu elastis. Baginda Nabi Muhammad itu satu pertanyaan beda orang jawabannya beda. Misalnya tanya, ya Rasulullah, Islam itu apa? Pertanyaan sama, orang yang pertama, orang yang kedua, orang berikutnya. Pertanyaan sama, jawabannya beda. Sesuai dengan kapasitas si penanya. Jadi ngasih nutrisinya, ngasih suntikannya itu disesuai kebutuhan masing-masing umat. Kalau kita memandang pegawai negeri subhat, ya sudah, kamu jangan jadi pegawai negeri. Kalau memandang jadi tentara itu kurang bisa menjaga sholat, ya wis jangan jadi tentara. Orang itu tugasnya masing-masing. Lah semua ndak boleh jadi tentara, yang mau jaga negara siapa? Kalau semua orang ndak boleh jadi pegawai negeri, yang mau mengurus negara siapa? Pakai akal. Memalukan. Pakai pakaian putih-putih, hobi ini menghujat orang lain. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Pakai akhlak Nabi Muhammad yang diakui oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir memuja, menyanjung Nabi Muhammad. Hercules, jikalau aku ketemu sama beliau, akan aku cuci kedua kakinya. Ini tinggi dan dalam sekali itu. Tidak hanya akan sujud, tidak akan hanya sungkem, tapi akan meninggikan yang sedemikian rupa, akan mensucikan. Jangankan orang menyakiti, jangankan orang menghina, debu menempel di kaki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hercules dengan senang dan bangga akan mencuci. Wahai muslimin wal muslimah, sadarlah, jangan menghujat Nabi Muhammad. Kita ini nyadong syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Janganlah ahli sholat kok menghujat. Ya, kita bisa sholat dibimbing oleh Nabi Muhammad. Jangan dihujat dong guru besar kita. Baginda Nabi Muhammad SAW itu guru besar kita. Dipuji kok syirik. Ya, saya tidak menunjuk kalian aliran apa, bukan. Karena banyak orang nahdiin di masa akhir ini yang justru lebih gencar dengan dalih mengganggu ketenangan lingkungan, mengganggu stabilitas
Kamtibmas. Orang Nahdliyin. Ayo. Saya Nahdliyin, kalian Nahdliyin. Kalian NO, kita NO. Yang suka gembar-gembor muji Nabi Muhammad. Orang NO. Sementara akhir-akhir ini yang menghantam keras, baik secara sistem maupun secara manual, oknum-oknum NO itu sendiri. Dengan dalih, wah sudah tidak pas mas, kamu ini gembar-gembor di lingkungan perumahan ini tidak pas. Kon di mana nih hutan kono gembar-gembor? Rasul Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Di hutan dibutuhkan, di perkotaan dibutuhkan, di metropolitan ya dibutuhkan. Semua butuh Nabi Muhammad. Diusir, oh jangan, tidak boleh kamu sholawatan di sini, tidak boleh. Ini lingkungan elit. Astagfirullah. Kalau lingkungan elit, apa tidak butuh syafaat? Tidak boleh mas, tidak boleh. Sini lingkungan yang heterogen. Di sini tidak hanya orang Islam, tolong jangan sholawatan di sini jangan. Gak enak sama yang non Islam. Lawang yang non Islam menghormati kita. Kok kita yang Islam, yang NU kok malah riko? Mereka teman kita, saudara kita, tetangga kita mendukung. Oh monggo pak, silakan. Wah bagus itu pak. Kita ini sudah kering. Tidak pernah disiram seni-seni Islami, seni-seni religi itu sudah kering kita. Monggo pak silakan. Tapi yang justru melarang, justru mencegah itu orang kita dewi. Gak enak dah. Saya kan hidup di lingkungan heterogen. Yang sana Islam, sini tidak Islam. Yang sana Islam A, saya Islam B, aku Islam C. Wah, sudah enak, tidak usah. Sudah sana jangan di sini. Astagfirullahaladzim. Ini yang perlu kita sedikit bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan pelan, dengan baik, dengan arif dan bijak. Sana terus song terus kasihkan kepada mereka yang membutuhkan. Metropolitan membutuhkan sholawatan, perkotaan membutuhkan sholawatan, pedesaan membutuhkan sholawatan, pedalaman juga membutuhkan sholawatan. Sholawatan dalam arti global, sholawatan dalam arti luas, membawakan akhlak-akhlak Nabi Muhammad, membawakan qasidah-qasidah mencintai Nabi Muhammad, memberikan perilaku Nabi Muhammad yang dari kelas high sampai kelas low, yang dari atas sampai yang bawah, semua membutuhkan. Dari Hercules sampai yang kegiles-giles, semua cinta Nabi Muhammad. Nah, tinggal kita bagaimana ya, terus. Apa itu teman kita NU, apa itu teman kita non NU, apa teman kita non Islam, apa teman kita non Indonesia, semua kita ratakan sebagaimana para walinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan oleh terhadang, tidak akan pernah terhalang, tidak akan pernah semelang, tetapi terus melanglang buana di semua belahan dunia. Tidak akan terhalang itu negara komunis, tidak akan terhalang itu negara non komunis. Semua dengan gaya Islam yang dibawa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tanda rahmatan lil alamin, pendekatan dari hati ke hati. Mereka teman kita NU utamanya yang suka menghalang-halangi itu karena mereka belum paham.
Bagaimana caranya dirembuk di lingkungan RW, di lingkungan RT. Non Islam dipanggil, bagaimana panjenengan kalau haleluya kita hormati, bagaimana panjenengan kalau misa kita hormati, bahkan kalian membagi makanan kepada kami terima. Lah giliran kami asrokolan, solawatan, tentunya lah panjenengan juga akan menerima kami. Tetapi ketentuan dan undang-undang tata tertib pasti berlaku. Porkes misalnya sekarang ya, jaga kesopanan, jaga kebersihan. Ini akan menjadi indah. Ya akan menjadi indah. Heterogenitas tidak menjadi penghalang. Non Islam tidak akan pernah menghalangi orang Islam. Aliran Islam yang lain tidak akan menghalangi gerakan manusia yang lain, sama-sama. Jadi kalau bahasa kita fastabikul khairat. Ini fastabikul khairat itu sportif dalam berlomba, mengiarkan, mendakwakan, meramaikan, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minas sholihin wa ahtimna bi khatimati sa'adat majma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.